Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan lagi untuk bisa nge-share video. Dan seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini cerita keesokan harinya ya dari video aku yang sebelumnya. Jadi di video sebelumnya tuh aku ada bongkar belanjaan tuh, aku ada beli perlengkapan untuk buat cake gitu ya teman-teman. Jadi kemarin itu ada yang sempat lupa gitu. Makanya keesokan harinya itu aku ke frozen food itu lagi dan untuk ngebeli yang kurang tadi. Singgah ke warung untuk beli beras ya teman-teman, itu aku beli berasnya 3 kilo aja. Itu per kilonya itu 11.000. Jadi 3 kilo kenanya 33.000. Jadi dalam sebulan itu kita mau menghabiskan beras itu sekitar 15 kilo ya, walaupun nggak 15 kilo full, tapi itu hampir 15 kilo gitu dalam satu bulan. Dan kemarin tuh waktu aku belanja bulanan itu aku cuman belanja beras itu cuman 10 kilo doang. Jadi di sini aku mau tambahin 3 kilo lagi. Karena emang di sini tuh aku belum ada belanja bulanan untuk bulan Desember ya teman-teman. Dan itu langsung aja aku tuang, untuk berasnya itu aku tuang ke tempat beras aku ya. Jadi mohon maaf kalau di sini tuh tempat berasnya nggak estetik banget ya teman-teman. Jadi aku pakai apa yang ada aja karena di situ tuh termasuk aman ya teman-teman. Jadi itu jauh dari jangkauan si tikus ya teman-teman. Jadi itu karena tertutup rapat gitu. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah itu dia, tadi di frozen food itu aku sekalian beli nugget ya. Jadi kakak Nasi itu minta dibeliin nugget, itu masih di merek yang sama ya, masih setia dengan si merek Oke itu. Karena emang itu lumayan enak ya, dan harganya itu juga nggak terlalu mahal. Itu biasanya aku beli yang bentuk stick gitu, bentuk panjang-panjang. Cuman karena kebetulan tuh lagi nggak ada, jadi aku ambil aja yang bentuknya bulat seperti ini. Dan itu dia, aku langsung tuang untuk si minyaknya. Jadi minyak itu aku ambil langsung dari jerigen ya. Kali ini aku nggak ngisi dulu minyak di botol karena aku trauma dengan kejadian kemarin yang ditumpahin sama si Siti ya teman-teman. Jadi emang aku masih kesel banget sama si Siti atau si tikus ya teman-teman. Itu kemarin minyak aku ditumpahin itu dalam satu botol refill gitu, hampir kurang lebih itu 1 liter isinya ya teman-teman. Dan itu masih baru banget aku isi, tapi malamnya itu malah ditumpahin sama si Siti itu. Tapi ya udahlah ya. Dan itu aku langsung goreng untuk si nuggetnya. Jadi di sini tuh mau kasih makan kakak Nasi dan adik Ais, mereka mau makan siang gitu, minta dibuatin makan pakai nugget ini. Jadi itu langsung aku goreng karena mau langsung aku kasih untuk makan siang kakak Nazli dan adik Ais. Nah itu aku gorenginnya 6 buah aja. Jadi itu buat mereka tuh 3 buah gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut di sore harinya, ini sekitar jam 3-an gitu ya teman-teman. Ini aku mau bebikinan dulu. Kebetulan ini tuh di tanggal 24-nya ya teman-teman, hari Kamis kemarin. Itu untuk tanggal 25 itu kan hari guru. Jadi kakak Nazli tuh minta dibuatin cake itu untuk dibawa ke sekolah gitu. Jadi sekitar 1 minggu sebelum aku buat video ini tuh aku ada buat cake kemarin itu ya. Dan aku nggak videoin karena aku itu biasanya kalau buat cake itu pokoknya belum pandai-pandai banget ya. Buat cake itu kadang suka bantet. Jadi kemarin tuh aku nggak videoin, tapi ternyata alhamdulillah itu aku waktu buat cake kemarin itu tuh berhasil. Alhamdulillah enak banget ya. Itu aku nyontek resepnya dari resep Bunda Damayantika ya teman-teman. Teman-teman bisa kepoin tuh channel YouTube-nya. Dia kasih resep yang emang bener-bener endul lah ya. Pokoknya berhasil aku buatnya, dan di situ dia itu no skip-skip gitu untuk setiap videonya. Jadi emang reality gitu ya teman-teman untuk setiap prosesnya gitu. Dan di sini aku nggak punya kertas roti, jadi ini tuh aku biar nggak lengket itu aku kasih margarin, terus aku kasih taburan tepung aja. Ya kalau yang seperti itu pasti teman-teman ada pandai lah ya, lebih pandai lagi mungkin lah ya. Dan di sini tuh posisinya anak-anak aku itu lagi pada tidur. Jadi tadinya itu habis makan siang aku habis gorengin nugget itu kan, aku kasih makan siang anak-anak, dan mereka itu langsung aku setengah jam setelah makan siang itu langsung aku tidurin gitu ya teman-teman, tidur siang gitu. Dan setelah tidur aku juga sempat terlelap sekitar setengah jam gitu ya teman-teman. Dan setelah itu aku langsung gercep buat ke dapur buat bebikinan cake ini karena mumpung mereka tidur. Jadi kalau udah mereka bangun itu pasti bakalan riuh banget ya teman-teman. Dan di sini pertama-tama aku mau cairin dulu untuk si margarinnya. Itu aku
cairin di atas teflon. Teflonnya itu aku kasih air gitu ya teman-teman, dan itu aku lagi aduk-aduk dulu. Nah, ini dia aku udah proses nge-mixer untuk bahan-bahannya. Jadi di sini tadi aku waktu tuangin bahannya itu nggak aku videoin karena itu aku sambil nuangin bahan itu sambil nyontek resepnya ya teman-teman. Jadi nggak bisa ya untuk ngevideoinnya. Dan itu aku pakai resep takaran sendok dari Bunda Damayantika. Kalau teman-teman ada yang mau nyobain resepnya itu bisa langsung kepoin untuk channelnya ya teman-teman. Dan ini aku apa ya? Aku mixer sampai putih berjejak seperti itu ya. Jadi untuk enaknya di sini tuh resepnya tuh pakai takaran sendok ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak punya timbangan atau apapun itu, jadi bisa langsung pakai sendok aja karena emang pakai takarannya tuh sendok. Dan itu tadi aku gunain 7 sendok makan tepung terigu, dan itu katanya untuk nuangin tepungnya itu bertahap gitu ya. Yang pertama itu 3,5, terus ini yang terakhir 3,5 dituang lagi. Dan setelah udah dituang tadi untuk tepungnya, ini lanjut yang terakhir itu aku tuangin untuk margarin yang udah aku cairin tadi. Dan di sini aku nge-mixernya itu pelan-pelan ya, pakai kecepatan yang paling rendah gitu. Jadi biar nggak nyiprat-nyiprat ya teman-teman. Dan itu aku cuman sebentar aja, takutnya ntar malah apa ya, adonan itu setelah keluar dari oven itu kempes gitu kali ya kalau misalnya terlalu lama nge-mixer saat udah dimasukin si blue bandnya. Dan itu langsung aku bersihin untuk di tempat adonan mixer itu ya teman-teman. Jadi biar bersih aja. Terus lanjut ini mau aku aduk-aduk lagi. Siapa tahu masih ada adonan yang belum tercampur rata gitu ya. Siapa tahu masih ada margarin cair yang menggumpal di bawah gitu. Jadi itu aku aduk-aduk pakai spatula aja. Dan di sini aku ngegunain loyang yang kecil ya teman-teman. Cuman aku itu nggak tahu ya itu loyang ukuran berapa. Pokoknya itu aku gunain yang kecil. Kemarin itu aku sempat gunain loyang yang bulat waktu pertama kali aku buat itu yang bulat bolong tengahnya gitu. Cuman karena di sini itu kan aku mau buat cake untuk kayak cake ultah gitu ya teman-teman. Cuman ya versi sederhana aja karena emang aku di sini juga masih tahap belajar gitu ya. Jadi aku gunain pakai resep yang sederhana aja untuk ngehias cake-nya. Dan itu langsung aku masukin ke dalam oven ini. Jadi sini aku gunain oven tangkring aja ya teman-teman. Ya teman-teman tuh bisa gunain oven apa aja yang ada di rumah lah ya. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Dan itu dia udah sekitar 45 menit gitu kalau nggak salah ya, aku juga agak lupa. Pokoknya ini udah matang tadi aku aku coblosin pakai tusuk sate gitu, dan ternyata udah kering, nggak ada lagi adonan yang basah. Jadi langsung aku angkat aja ya teman-teman, itu langsung aku sisir bagian pinggirnya karena nanti mau langsung aku tuang ke piring gitu. Jadi ini tuh adonan resep buat base cake ultah gitu ya teman-teman. Jadi ini rasanya benar-benar endul mantul banget ya teman-teman. Itu rasanya lembut gitu. Biasanya aku kalau buat cake itu biasanya nggak selembut ini ya. Ini sama sekali nggak seret gitu di leher. Jadi ini pokoknya mantap lah ya. Pokoknya ini buat aku ini pas banget untuk resepnya. Jadi ntar kapan-kapan aku bakalan coba lagi karena emang di sini aku masih punya sisa bahan-bahan ya teman-teman. Aku kan kemarin ada beli tepung terigunya itu sampai 1 kilo. Jadi itu masih ada sisa banyak. Jadi ini aku ada buat 2 loyang cake ya teman-teman. Jadi untuk yang 1 loyangnya lagi itu aku gunain resepnya itu aku kali 2 gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk 1 resep itu kan dia kurang tinggi gitu ya, jadi agak kurang enak aja gitu dilihat kalau misalnya untuk dikasih ke gurunya gitu ya kalau dihias. Dan seperti itu dia kayaknya kurang tinggi, makanya itu aku ada buat 1 lagi tuh yang agak lebih tinggi lagi, itu aku buat resepnya yang aku kali 2 gitu. Cuman di sini nggak aku videoin ya karena ntar kalau aku videoin ntar yang ada malah kepanjangan untuk durasinya. Dan itu agak lengket bagian atasnya itu nggak masalah karena ntar bakalan aku kasih krim gitu ya teman-teman, itu bakalan dihias gitu. Nah ini dia untuk yang kedua, untuk di loyang kedua itu agak lumayan tinggi karena emang di sini resepnya aku tadi itu aku kali 2 gitu ya teman-teman. Jadi nanti yang tinggi ini tuh mau buat gurunya Kakak Nazli, dan untuk yang pendek itu buat kita makan aja di rumah sendiri gitu. Karena anak-anak aku itu suka banget, termasuk Kakak Nazli, terutama Nazli ya, itu dia doyan banget sama yang namanya cake ya, cake ultah seperti ini yang berbau-bau coklat. Itu dia suka banget. Jadi waktu pertama kali aku buat cake ini tuh aku cuman kasih olesan coklat sama
seres doang, dan itu aku buatnya sore, besok paginya itu udah habis gitu ya teman-teman. Dan yang banyak ngehabisin itu ya cuman kakak Nazli, karena emang dia doyan banget sama cake seperti ini. Nah itu dia, aku lagi mixer dulu untuk krimnya ya. Jadi di situ aku gunain mentega putih, sama aku kasih susu cair, susu kental manis maksudnya ya. Susu kental manis, terus itu aku mixer, aku campur gitu. Itu juga resep dari Bunda Damayantika ya teman-teman. Dan di sini aku mungkin masih belum lihai untuk buat krimnya, itu dia belum halus teksturnya ya, masih agak menggerindir. Tapi ya udah nggak masalah, karena ntar mau aku kasih olesan coklat lagi, terus aku kasih seres di bagian atasnya ya teman-teman. Awalnya sih waktu kakak Nazli bilang mau bawa cake ke sekolahnya untuk hari guru gitu, aku sempat nawarin buat beli aja gitu ya. Cuman dia bilang katanya dia juga mau makan buat di rumah gitu. Jadi ya udah aku apa ya, aku rencanain buat buat sendiri aja di rumah, karena kalau misal buat sendiri itu kan hasilnya jadi lebih banyak gitu, lebih puas aja makannya. Karena tahu sendiri lah ya, kalau beli itu pasti bakalan budgetnya itu lebih mahal, dan juga pasti lebih kurang puas aja makannya cuma sedikit. Nah ini untuk yang gurunya kakak Nazli itu langsung aku hias di sini aja, karena emang aku di sini nggak punya apa ya, tatakan untuk cake ultah itu apa namanya ya, aku juga nggak tahu, pokoknya nggak ada yang kayak kardus gitu ya, apa itu pokoknya itulah ya, mungkin teman-teman pasti tahu lah ya, paham lah ya. Dan di situ tadi setelah aku kasih krim itu aku olesin pakai coklat ya, itu coklat batang yang aku lelehin. Jadi niatnya tuh aku mau kasih hiasan biar kayak seolah-olah itu coklatnya itu meleleh di bagian pinggirnya gitu ya teman-teman. Tapi ternyata itu gagal, jadi ya udah deh, langsung aja aku olesin ke seluruh bagian permukaan si kuenya ini untuk si coklatnya. Dan untuk di bagian atas dan bagian pinggirnya juga aku kasih seres ya teman-teman, itu aku hias pakai seres aja langsung. Dan di sini aku pakai tangan, itu aku udah cuci tangan sebelumnya ya teman-teman. Dan itu untuk yang satunya juga udah aku hias. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.